atau tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Anwar Ali, SD, MD, MAG, IPU, AIR, sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Kota Duk Semawe. Sekali lagi kami mohon perhatian kepada seluruh para jamaah agar tang sampat kembali ke dunia istirahat saja untuk sama-sama kita akan Alhamdulillahilladzi ja'ala minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini Allah masih mau membukakan mata hati kita. Allah masih mau memberikan kesempatan kepada kita, yang padahal kalau Allah berkehendak sudah dari kemarin-kemarin kita sudah dipanggil kembali oleh Allah. Namun dengan penuh kasih sayang Allah hingga sampai dengan detik ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita dalam rangka beriktikaf di tempat dan waktu yang sangat mulia ini. Selawat dan salam jangan pernah kita lupakan. Kita bacakan keharibaan yang sangat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab beliau kita telah banyak tahu, termasuk pada malam ini kita telah tahu betapa pentingnya iktikaf, terutama di 10 malam yang terakhir. Apalagi detik-detik seperti ini, yang mudah-mudahan siapa tahu malam ini merupakan malam Lailatul Qadar. Ketika kita melihat keadaannya, mudah-mudahan kita jamaah di sini salah satu dan semua kita mendapatkan kesempatan yang sangat mulia ini. Selawat dan salam kita bacakan juga kepada keluarga Rasulullah, para sahabatnya yang sangat mulia, yang juga telah menyebarkan Islam hingga ke bumi tercinta sekarang ini. Dan juga selawat dan salam ini kita bacakan kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan juga para ulama yang muktabar. Jamaah sekalian, sidang i'tikaf yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan di tengah-tengah malam seperti ini, ketika orang-orang lain sedang pada nyenyak tidur, ketika orang-orang sedang menikmati tidurnya, namun ada sedikit hamba-hamba Allah yang sangat taat kepada Allah, yang tahu apa manfaatnya iktikaf ini, walaupun terkadang mata sudah sangat mengantuk, pikiran juga sudah sangat capek, tubuh sudah sangat lelah, kita masih mau bertakarub kepada Allah di masjid yang sangat kita banggakan ini, yang tentunya nantinya insya Allah akan memberikan balasan yang tak terhingga pada kita, karena memang untuk menjaga setiap dalam sekitar ini tentu tidak semua orang dapat melakukannya, dan mudah-mudahan kita terus dalam Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat
kita bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabah. Itulah proseslah kamu sebelum kamu hisab. Maka pada kesempatan yang sangat mulia ini, cobalah semua kita merenungkan sudah berapa lama hidup kita, sudah berapa lama kita melakukan aktivitas, dan bahkan sudah memasuki Ramadan seperti sekarang ini. Dan siapa tahu, mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Dan ini tidaknya sudah sangat banyak orang-orang yang sudah meninggalkan kita, yang dulunya mungkin sama-sama di sini kita berada beraktivitas seperti ini, yang bahkan dulu sangat dekat dengan kita, sering dulu berdampingan, berhadapan-hadapan, berzikir bersama, dan juga berbincang berikan tentang pulang dari sini. Namun sekarang ini kita lihat, kemana sahabat kita itu, kemana orang tua itu, kemana orang tua kita, kemana ayah-ayah kita, kemana anak-anak kita dan sebagainya. Tentu mereka sedang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga sedang menunggu giliran panggilan kepada Allah. Dan jangan pernah kita ragu dan berpikir seolah-olah kita tidak akan pernah mati dan kita akan hidup bersama-sama. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang seperti itu, dan yang pasti kita akan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana para sahabat, orang tua kita dan adik-adik kita yang telah mendahului kita. Maka oleh karena itu, cobalah kita muhasabah, cobalah kita renungkan selama ini apa yang sudah kita lakukan. Banyak hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, cobalah kita renungkan selama ini bagaimana dan apa yang sudah kita makan. Makanan apa yang sudah sering kita cicipi? Makanan halalkah atau haramkah yang sudah sering kita makan, kita bawa pulang kepada keluarga, dimakan oleh istri atau suami atau anak-anak kita? Cobalah ini yang pertama dulu dipikirkan, direnungkan. Apakah ini akan terus dilakukan? Adakah barang-barang yang halal atau haram yang sudah kita telan? Ataukah semua barang yang sudah kita makan itu halal semua? Atau bahkan sebaliknya haram semua? Atau bahkan ada yang halal dan ada yang haram? Hadirin kaum muslimin, yang sebenarnya yang sangat diharapkan oleh Islam, oleh agama kita, tentunya kita memakan barang-barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cobalah kita renungkan bagaimana seandainya kita sudah termakan dengan barang-barang yang tidak dihalalkan oleh Allah. Dengan kata lain, barang-barang yang diharamkan oleh Allah sudah banyak tertelan oleh kita. Apa yang harus kita lakukan? Ini sebenarnya dasar yang perlu kita renungkan, karena sedikit saja tubuh kita terdiri dari barang yang haram. Ini sangat sulit untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, pernahkah di antara kita memakan sesuatu yang diharamkan seperti babi misalnya? Terkadang kita tahu pasti bahwa itu adalah makanan yang diharamkan seperti babi. Namun terkadang posisi kita berada di tempat yang agak susah, adanya restoran atau makanan yang dihalalkan. Apakah sudah saatnya seperti itu diberikan usaha pada kita, sehingga terkadang dengan mudah kita memakan makanan yang haram? Hadirin sekalian, ini bisa saja terjadi ketika ada di antara kita yang mungkin ada berkunjung ke luar daerah atau luar negeri, apalagi ke luar negeri. Dan di tempat-tempat di sana sangat susah untuk mencari barang-barang yang halal. Bukan di tempat yang mayoritas muslim, namun di tempat yang minoritas. Bahkan di Bangkok sendiri, apalagi di tempat lain, kita lihat sudah agak susah kita mencari barang-barang yang halal. Hadirin kaum muslimin,
barang yang halal atau haram itu terkadang tidak hanya berada di luar negeri sana, terkadang juga berada di tempat kita di sini, dan kita terkadang sudah sangat kenyang memakannya, dan kadang baru tahu ketika ada penelitian atau penyelidikan atau ada penjualnya yang tertangkap, ternyata barang itu dicampur dengan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah seperti babi, tikus dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin, ini tidak mustahil bagi kita. Belum lagi dengan makanan-makanan yang diharamkan dikarenakan kita lakukan penipuan. Ada banyak mungkin makanan yang kita makan berdasarkan hasil kerja dengan cara menipu. Terkadang belum mendapat izin, kita sudah merasakan buah-buahan orang lain. Ketika kita membeli buah-buahan tersebut tanpa izin dari penjualnya, terkadang kita langsung mengambil dan memakan buah-buahan itu. Padahal hati dan perasaan si penjual terasa mungkin marah sama kita. Namun terkadang si penjual itu tidak tega dan tidak berani untuk menegur kita, dan kita langsung makan seenak kita, dan ternyata terkadang kita beli pun tidak jadi. Ini tentu banyak juga kejadian yang bukan hanya di luar negeri sana, bahkan di tempat kita ini sering kejadian. Dan inilah coba kita renungkan, ketika kita memakan barang-barang yang kita anggap halal seperti itu, yang padahal penjualnya belum memberikan izin, berapa banyak sudah duku yang kita telan, berapa banyak sudah langsat yang tanpa izin yang kita telan, berapa banyak hal lain, buah yang lain yang sudah kita makan, padahal penjualnya belum memberikan izin kepada kita, dan tubuh kita itu sudah terdiri dari barang-barang yang haram dan sangat susah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, hal-hal seperti ini terkesan memang hal-hal sepele, tapi inilah yang sudah sering terjadi. Dan begitu juga dengan sang penjual, terkadang berbagai macam cara dicari untuk menipu pembeli, mencampuri buah-buahan yang bagus dengan yang tidak bagus, mencampuri buah-buahan yang manis dengan yang asam, dan mengurangi timbangan dan sebagainya. Ini juga salah satu yang nantinya harta ini kita bawa pulang ke rumah, kita beri makan keluarga, beri makan istri atau suami, dan dimakan juga oleh anak-anak kita. Maka jangan heran kita ketika rumah tangga selalu berantakan, dan ketika anak tidak lagi mendengar orang tuanya. Kenapa? Karena anak kita ciptakan dengan barang-barang yang haram, diharamkan oleh Allah, dan sangat susah untuk memasuki surga Allah. Inilah yang perlu kita renungkan, saudara-saudara sekalian. Walaupun terkadang ini kita anggap remeh, tapi ini sudah sangat sering terjadi. Apakah kita makan tanpa izin? Apakah kita menipu dengan curang? Dan berbagai macam korupsi yang dilakukan seolah-olah sudah dibenarkan, seolah-olah itu sudah merupakan kebiasaan yang dibolehkan, karena terus dibiasakan, kesalahan yang terus dibiasakan, dan sebenarnya itu sebuah kejahatan, tapi tidak dilarang lagi, seolah-olah semua orang sudah setuju dengan hal seperti itu. Ini juga akan bermasalah bagi kita, bagi orang yang memakannya. Hadirin kaum muslimin, sidang i'tikaf yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hatilah kita, dan apalagi kita juga telah tahu ada suntikan-suntikan yang ada unsur babi, ada obat-obat yang dicampuri dengan unsur-unsur yang diharamkan. Akibat kebodohan dan kelalaian kita, akibat kita lama pandainya, akibat kita lama menuntut ilmunya, dan akhirnya pulanglah anak-anak kita yang sudah ahli di bidang itu. Kemudian anak-anak muslim ini melakukan penelitian, dan baru ditemukan ternyata suntikan ini mengandung babi, obat ini mengandung lemak babi, obat itu juga tidak kalah terkandung barang-barang yang haram, dan ini terus terjadi kepada kita. Maka hati-hatilah kita, karena ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka yang pertama sekali, renungkanlah makanan-makanan yang seperti itu, karena bukan hanya tubuh kita yang besar, bukan hanya kita saja yang makan, tetapi keluarga kita, apalagi terkadang keluarga besar memakan semua jeripayah yang kita bawa pulang dengan cara haram. Di situ ada keluarga, ada istri, ada suami, ada anak-anak, dan bahkan ada orang tua dan mertua, dan bahkan ada keluarga yang lainnya. Kita kasih makan semua mereka itu dengan barang-barang yang haram. Apakah pantaskah? Cobalah kita renungkan, bermuhasabahlah seperti sekarang ini. Dan ini bukanlah hal yang mudah, dan ini bukanlah yang mudah yang bisa dibiasakan. Dan ini kalau kita sudah tahu, maka mulai saat ini, mulai besok, kita mulai menghindari terus. Jangan sampai kita tertelan dengan barang-barang yang haram seperti itu. Jujur Rasul saja, ketika ada satu korma yang tertelan di mulutnya, Rasul Muhammad SAW mencongkelnya sampai muntah cucunya karena takut termakan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun terkadang belum begitu jelas. Terkadang kita yang sudah sangat tahu dan jelas bahwa barang itu haram, harta yang kita bawa pulang ke rumah itu haram, tapi kita sebarkan kepada semua keluarga kita, kita ajak makan semua keluarga kita, dan bagaimana akhirnya tubuh kita. Maka kenapa terkadang kita keinginan kita untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan seperti ini, minimal 3 kali rencana kita akan khatamkan, ternyata jangankan 3 kali, bahkan 1 juz pun mungkin tidak kita baca karena ada kemalasan di situ. Hadirin kaum muslimin, terkadang juga kita merencanakan untuk beriktikaf di akhir-akhir Ramadan seperti ini. Banyak saudara kita yang tidak datang, banyak kerabat kita yang tidak muncul di sini. Inilah juga kita khawatirkan. Kenapa terkadang kita malas beribadah? Ini juga terkadang ditutupi oleh barang-barang yang haram yang kita makan. Ketika kita mulai berzikir, ketika kita mulai melakukan salat dan sebagainya, terasa mata tertutup, ngantuk sangat berat, malas dan sebagainya. Dan ini juga salah satu penyebabnya adalah makanan yang haram yang sudah kita makan. Hadirin kaum muslimin, ada juga Allah memberikan sesuatu yang lebih tragis lagi. Dengan memakan barang yang haram, bisa saja Allah memberikan kita penyakit. Penyakit yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Yang sebelumnya kita lihat tubuh dan kekuatan sangat kuat, tapi ketika penyakit itu terkena pada orang itu, langsung keropos. Bahkan ketika ada orang yang melihatnya baru 2 tahun tidak dilihat, langsung sudah berubah karena penyakit yang dideritanya terus menggerogoti tubuhnya. Banyak sekarang penyakit-penyakit yang mengerikan itu, dan ini juga salah satunya disebabkan oleh barang-barang yang haram yang kita makan. Walaupun tidak semua orang yang sakit itu terkena disebabkan barang yang haram, tapi salah satu adalah faktor karena barang-barang yang haram yang kita makan. Mudah-mudahan para sahabat-sahabat dan keluarga kita yang terkena penyakit itu bukan disebabkan memakan barang-barang yang haram, tapi memang lumrah mungkin cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, selanjutnya kita lihat, kita muhasabah. Cobalah kita renungkan perbuatan-perbuatan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana sikap kita selama ini? Bagaimana sikap kita terhadap kawan kita? Sikap kita terhadap sahabat kita? Sikap kita terhadap tetangga kita? Sikap kita terhadap kaum muslimin dan orang-orang yang lainnya? Terkadang dengan kedatangan kita membuat hati kawan kita itu marah. Terkadang dengan pembicaraan kita membuat orang lain membenci kita. Terkadang dengan perilaku kita, orang lain tidak suka dengan kita. Bahkan yang lebih tragis lagi, kita memakai sorban lagi, memakai peci lagi, tapi ternyata fitnah tidak pernah berkurang kepada orang lain. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu apa-apa?
Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah i'tikaf yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya seperti itu saja. Ada banyak hal lain yang terus kita sekiti orang lain. Bukan hanya pembicaraan yang biasa. Bahkan terkadang kita melakukan dusta, umpah, fitnah, dan adu domba. Kita ingin orang-orang lain itu supaya jelek di mata orang lain. Kita fitnah orang lain dikarenakan kita berpikir sesuatu hal di situ. Kita fitnah orang lain, kita hancurkan orang lain karena kita berpikir uang yang ada di situ, berpikir jabatan yang ada di situ. Berbagai macam cara kita lakukan untuk menjelek-jelekkan orang. Bukankah ini dosa besar? Cobalah kita introspeksi diri. Cobalah kita muhasabah. Berapa banyak sudah orang hancur gara-gara kita? Berapa banyak rumah tangga orang lain yang retak bahkan hancur disebabkan oleh kita? Berapa banyak orang lain yang bermusuhan dikarenakan kita? Berapa banyak uang orang lain hilang karena kita? Dan bahkan berapa banyak jabatan orang hilang gara-gara kita? Ini bukan masalah sepele. Fitnah, umpat, adu domba ini sudah sangat merajalela dan terus menggerogoti kita umat Islam. Apalagi kita selalu didampingi oleh handphone kita, barang yang tidak boleh terlupakan untuk kita bawa mengiringi kita. Terkadang baru 5 meter kita jalan, handphone tertinggal balik. Bahkan bukan hanya 5 meter, sudah 5 kilo berjalan, handphone tertinggal di rumah, balik ke rumah. Dan ternyata handphone itu tidak kita gunakan sesuai dengan anjuran Islam, sesuai dengan perintah Islam. Kita gunakan handphone itu justru untuk memfitnah orang. Kita gunakan handphone itu untuk menjatuhkan orang. Kita gunakan handphone itu untuk mengadu domba orang lain. Dan ini sangat mudah dilakukan. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada beberapa cara untuk supaya itu diketahui. Sudah ada kemajuan teknologi supaya orang-orang yang memfitnah orang lain bisa ditangkap. Tapi juga tidak sembarangan tangkap. Tidak menangkap orang-orang yang benar. Tapi tidak apa kalau menangkap orang-orang yang memang benar-benar bersalah. Akibat seperti itu, akibat adanya fitnah, berapa banyak saudara kita yang hancur gara-gara mulut dan handphone kita itu. Hadirin sekalian, teknologi itu bisa digunakan sebenarnya untuk mendekatkan kita dengan Allah. Seharusnya dengan kita miliki teknologi handphone seperti itu, kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin berilmu, semakin tahu apa yang harus kita lakukan. Bukankah di situ ada Al-Quran yang mudah kita baca? Bukankah di situ juga ada terjemah Al-Quran, bahkan tafsir Al-Quran? Bukankah di situ juga ada bermacam-macam kitab, bahkan kitab kundul yang bisa kita baca? Bukankah juga di handphone itu ada berbagai macam ilmu positif yang dapat kita pelajari? Dan banyak sebenarnya yang positif lainnya. Tapi kenapa ada sebagian orang yang melakukan fitnah, yang melakukan hal-hal yang negatif, yang padahal teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara positif? Hadirin sekalian, mudah kita ubah perilaku itu mulai malam ini, mulai saat ini. Kita bertekad untuk tidak lagi menggunakan handphone untuk melakukan hal yang negatif. Justru sebaliknya, kita gunakan itu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Di mana kita berada, kita bisa baca Al-Quran, bahkan kita bisa hafal Al-Quran. Apalagi di detik-detik seperti ini, apalagi siapa tahu malam ini malam Lailatul Qadar, dengan terus mempelajari doa lewat handphone, membaca Al-Quran dan sebagainya, mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang memang sangat kita perlukan pakai lewat handphone itu. Dengan cara seperti itu, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, coba kita lihat juga bagaimana sikap kita selama ini terhadap orang tua kita, terhadap ibu kita yang sudah melahirkan kita.
ibu yang mempertaruhkan nyawanya untuk mengeluarkan kita dari alam gelap rahim itu menuju dunia yang terang seperti ini. Ibu kita ketika melahirkan kita itu berdarah. Bahkan tidak sedikit ibu kita itu yang meninggal ketika melahirkan anaknya. Dalam keadaan yang sangat susah payah, ibu kita juga merawat kita. Dari kita baru lahir masih berdarah, dari bayi beliau menjaga kita. Beliau dalam keadaan sakit pun tidak tidur untuk menjaga kita. Dan terkadang kita sedang tidur pun beliau bangun untuk mendoakan kita. Beliau selalu berpikir bagaimana cara membahagiakan kita, bagaimana supaya anaknya ini menjadi anak yang saleh, anaknya ini menjadi anak yang terpandang, yang bermarwah, yang pintar, yang baik, yang berakhlakul karimah, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan juga dicintai oleh para manusia sejagat di sini. Apakah selama ini kita sudah melakukan kebaikan terhadap ibu kita? Atau selama ini justru sebaliknya, kita sudah pernah memarahi ibu kita, kita sudah pernah membentak ibu kita? Perbuatan kita yang sangat terlalu ini, jangankan untuk membentak ibu kita, menantang saja apa yang dikatakan oleh ibu kita. Walaupun di otak kita salah, tapi kita tantang ibu kita, itu tidak punya hak kita untuk itu. Ibu kita sudah melahirkan kita. Andaikan pun kita bangun istana, andaikan pun kita bangun rumah yang begitu indah dan banyak, andai pun kita berikan intan dan mutiara kepada ibu kita, andai pun kita bawa dia, kita papak, kita gendong dia ketika umrah atau haji, andai pun kita cuci kakinya, kemudian airnya kita minum, andai pun semua kebaikan kita lakukan, ini tidak sebanding, tidak seberapa ketika ibu kita merawat kita dalam keadaan berdarah. Bahkan 9 bulan kita di dalam kandungannya. Bayangkan seandainya kita digantungkan 9 bulan sebuah batu di perut kita, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita merasakan perihnya, apalagi kita berada di dalam rahim ibunda kita. Maka sudah sangat tidak wajar apapun kita katakan terhadap ibu kita. Jangankan untuk melawan, mengatakan, menentang saja sedikit, itu tidak wajar. Hadirin kaum muslimin, Rasul Muhammad SAW ketika beliau berjumpa dengan ibu susunya Halimah Sa'diyah, beliau mengambil surbannya, kemudian menghamparkan surban itu, kemudian mempersilakan ibu susunya Halimah Sa'diyah untuk duduk di surbannya. Dan ketika Abu Bakar melihat itu, Abu Bakar tidak pernah iri terhadap siapapun. Abu Bakar belum pernah iri terhadap sahabat manapun yang dekat dengan Rasul. Tapi saat itu Abu Bakar itu sangat iri terhadap Halimah Sa'diyah. Beliau Halimah Sa'diyah sebagai ibu susu Rasul telah dapat duduk di surban Rasul yang sangat mulia itu. Itu ibu susu. Hadirin kaum muslimin, bayangkanlah seandainya Rasul masih punya ibu kandungnya, apa yang akan dilakukan oleh Rasul yang sangat mulia itu? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang masih punya orang tua kita? Kita mungkin masih sangat beruntung saat ini bagi orang-orang yang masih memiliki ibu. Sangat beruntung saat ini bagi orang-orang yang masih ada kedua orang tuanya.
Dan inilah kesempatan untuk mendekatkan, merawat mereka, membantu mereka, melihat mereka, dan berbuat yang terbaik untuk mereka. Kesempatan ini masih ada jika kedua orang tua kita masih ada bersama kita. Hadirin sekalian, tapi apa yang terjadi? Banyak yang sebaliknya. Ketika ibundanya sudah tua, bahkan tanpa ragu ditinggalkan seorang diri di rumah, dia pergi ke tempat lain. Apalagi setelah berkeluarga, dia hidup bersama suami dan istri atau anak-anaknya, tanpa tahu ibunya di sana makan apa. Dalam kondisi yang sangat lemah itu, ibunya masak apa? Bagaimana cara dia memasak? Bagaimana cara dia mandi? Bagaimana cara dia berpakaian? Terkadang tidak pernah terlintas di otak kita untuk berpikir sejenak tentang ibu kita yang kita tinggalkan sendiri itu. Terkadang kita hanya larut dengan keluarga yang seolah-olah sudah begitu indah dan sudah begitu menikmati hebatnya alam dunia ini. Hadirin sekalian, kalau kita durhaka kepada ibu kita, kepada orang tua kita, ini tidak lama, bukan hanya di akhirat nanti, di dunia saja Allah akan membalasnya terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah i'tikaf rahimakumullah. Bagaimana lagi dengan kita-kita yang tidak lagi punya orang tua? Orang tua kita mungkin sudah lama meninggalkan kita. Orang tua kita sudah dahulu kedua-duanya meninggalkan kita. Namun mungkin selama ini kita sudah hilang. Kita lupa mengirimkan doa kepada orang tua kita. Padahal terkadang kuburannya sangat dekat dengan rumah kita. Kuburannya terkadang tidak terawat. Kuburannya sudah kayak hutan. Dan doa-doa ini tidak kita kirimkan. Beliau tentu sangat sedih di sana. Cobalah kita bayangkan wajah beliau bagaimana ketika hidupnya. Dan bagaimana wajah beliau sekarang berada di kuburan yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Dan bahkan mungkin ada di antara kita yang baru saat ini kehilangan orang tua, yang di Ramadan kali ini tidak lagi ada orang tua di sampingnya, yang ketika mungkin makan sahur dan berbuka puasa bersama orang tua yang sangat kita cintai. Namun di Ramadan kali ini, baru Ramadan kali ini, orang tua kita sudah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagi kita yang mau merasakannya, ini sangat terasa sekali. Apalagi kalau sebelumnya kita sangat dekat dengan ibu kita, kita sangat dekat dengan bapak kita. Datang Ramadan seperti ini, yang sebelumnya kita sering berbicara dan memohon doa daripada orang tua kita. Kita sering makan bersama dengan orang tua kita. Kita sering mempelai orang tua kita. Kita sering mencium lutut orang tua kita. Ketika kejadian seperti ini, Ramadan datang, apalagi dengan gema Idul Fitri, gema takbiran di hari raya Idul Fitri, tentu dapat kita bayangkan bagaimana perasaan kita. Orang yang sudah sangat kita cintai, orang yang sangat kita cintai di muka bumi ini, baru saja meninggalkan kita. Baru Ramadan kali ini dia tidak pernah bersama kita lagi. Dan bukan hanya untuk 1-2 hari, tapi untuk selamanya beliau meninggalkan kita. Yang lebih menyedihkan lagi, ketika kita mengantarkan beliau ke kuburan, ada yang teringat lagi sama beliau, ada yang melupakan beliau. Bagaimana mereka ngomong di dalam kuburan, apakah kita tahu? Kita tidak pernah tahu bagaimana komunikasi mereka di dalam kubur sana. Sedangkan orang-orang yang dalam kuburan itu tahu bagaimana komunikasi kita yang ada kita di sini. Hadirin sekalian, seandainya ibu kita ngomong dan kita bisa dengar. Wahai anakku, barusan tetangga di samping ibu ini baru dapat kiriman dari anaknya.
terasa tidurnya semakin nyenyak, alam barzahnya semakin indah dinikmati. Anak dan keluarganya datang kemari, membawa oleh-oleh, membawa doa, memanjatkan doa kepada Allah, memohon ampun terhadap ibu bapanya. Namun bagaimana dengan kami? Kami orang tuamu tidak pernah lagi engkau kirimkan doa. Kami di sini berada dengan teman-teman yang lain. Kami di sini ada kalajengking, ada ulat, ada ular, dan berbagai macam binatang buas lainnya yang selalu menggerogoti tubuh kami. Wahai anakku, janganlah engkau bayangkan bahwa ibu bapamu itu masih seindah dulu, masih seperkasa dulu, tubuhnya masih sekuat dulu. Tapi cobalah kamu bayangkan bahwa ibu dan bapamu itu sekarang ini sedang dimakan oleh ulat-ulat, sedang dimakan oleh limpan, sedang dimakan oleh ular dan berbagai macam binatang buas lainnya. Tentu bagaimana kondisi tubuh kami, bagaimana kondisi wajah kami, sementara kalian di situ terus terlena dengan berbagai macam keindahan. Kalian membeli pakaian, kalian berikan pakaian untuk anak-anak kalian yang begitu indah-indah. Tapi tahukah, wahai anakku, bagaimana kain kafan kami di sini yang sudah hancur, tidak pernah tergantikan dengan kain-kain kafan yang indah, karena kamu tidak pernah mengirimkan doa untuk kami. Tegakah, wahai anakku, melihat kondisi orang tuamu seperti sekarang ini? Wahai anakku, jangan lupa doakan kami, semoga kami juga mendapatkan rahmat Allah sebagaimana orang-orang yang lainnya. Hadirin sekalian, inilah beberapa hal yang perlu kita renungkan, kita muhasabah. Kalau kita hanya duduk di sini menunggu kapan selesai, kita hanya duduk di sini karena nahan ngantuk malu kita pulang ke rumah. Kita duduk di sini biar orang lain tahu kita sedang i'tikaf. Kita duduk di sini hanya pamer bahwa kita memang orang yang sangat taat pada Allah. Yakinlah, semua ini tidak berarti, semua ini tidak bermakna. I'tikaf yang begini berat, mata yang sudah merah, pikiran yang tidak nyaman, kondisi tubuh yang sudah sangat lemah karena kita kurang tidur, kita sia-siakan seperti ini rugi saja kita i'tikaf, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tetapi beriktikaflah dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Mohon ampunlah kepada Allah, mohon ampunlah terhadap diri kita sendiri, mohon ampunlah terhadap orang tua kita, apalagi kita juga akan menyusul mereka. Pernahkah kita bayangkan ketika Israel datang memanggil kita, ketika Israel mendekati kita, dan ketika Israel mencabut nyawa kita? Setelah itu keluarga kita mendatangi imam, mendatangi pimpinan desa, mendatangi orang-orang untuk menyampaikan bahwa kita sudah almarhum, bahwa barusan kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang ini tidak hanya didatangi seperti itu, bahkan dimasukkan ke dalam handphone dengan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah yang bernama si A bin si B dan sebagainya, alamatnya dan sebagainya, dan juga baru sekitar 5 menit tadi. Hadirin sekalian, kita yang sudah meninggal itu kita tahu apa yang dilakukan oleh ahli rumah kita tahu apa yang dilakukan oleh para imam di kampung kita. Mereka datang kepada kita, mereka lihat mayat kita yang sudah terbujur kaku, mereka buka baju kita, mereka masukkan ke dalam suatu tempat, kemudian kita ditelanjangkan oleh mereka, kita dimandikan, semua itu kita tahu. Kemudian digosok badan kita, kemudian dicuci kotoran kita,
Kemudian jika kita ada darah dan sebagainya, dibersihkan oleh mereka. Bayangkan seandainya meninggal kita itu dengan muka yang sangat mengerikan, dengan keadaan yang sangat mengerikan. Bisa saja muka kita yang begitu kejam, bisa saja lidah kita keluar, bisa saja bau yang luar biasa. Alangkah indah ketika kita meninggal seperti itu, dan ketika orang lain semua lihat, semua tahu meninggalnya penuh dengan senyuman. Indah ketika wajah kita dipandang, harum ketika tubuh kita dicium, tidak ada bau dan tidak ada darah. Yang ini tentu yang sangat kita harapkan. Tapi bagaimana sebaliknya? Setelah itu diambil bukan baju, diambil bukan perhiasan, bukan baju-baju mewah yang kita beli, tidak diambil baju-baju seperti itu, tapi hanya kain putih yang bahkan berharga murah, yang tidak dijahit sebagai baju. Itulah kita dibungkus dengan kain seperti itu, dan kita tahu itu. Tahu siapa yang membungkus kita, siapa yang memandikan kita, semua kita tahu. Dan setelah itu datang para kerabat dan keluarga kita mencium kita, datang orang-orang melihat kita, dan tidak ada lagi satu orang pun yang memanggil kita dengan nama yang selalu dipanggilnya, dengan nama yang membanggakan, berwibawa. Tidak ada lagi. Yang ada adalah almarhum, yang tentunya nantinya harus kita bertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Dan setelah itu mereka mensalatkan kita, maka salatlah dulu sebelum kita disalatkan. Mereka menyalatkan kita. Alangkah indahnya jika yang salat sampai dengan ratusan orang. Tapi bagaimana kalau yang salat kita hanya 3, 2, 4 orang? Bagaimana kalau yang salat kita hanya segelintir orang? Kemudian dalam keadaan kaku, setelah salat kita diberikan ceramah, dan kita sangat tahu apa yang diceramahi itu. Dan setelah itu kita diborong ramai-ramai, dibawa ke kuburan. Sampai di kuburan, di sana kita dimasukkan ke dalam lubang yang lebih kurang 2 meter, dan ditutup kita, sehingga jangankan yang lain, sinar matahari pun tidak lagi masuk ke dalam itu. Dan kita tahu siapa-siapa yang datang ke kuburan kita, dan bahkan orang yang paling setia sekalipun, yang paling setia, hanya sampai di situ. Setelah itu mereka pulang, dan tidak ada satupun yang mau masuk mendampingi kita di kuburan itu. Saat itulah baru kita tahu dan sangat sadar, ternyata memang kita benar-benar sudah meninggal. Dan datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Disitulah terjadi soal jawab, yang kalau kita meninggal dalam keadaan yang diridhai oleh Allah, alangkah indahnya kita dipersiapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita meninggal dalam keadaan murka Allah, maka siksaan malaikat Munkar dan Nakir, siksaan alam barzah, alam kubur yang sangat mengerikan itu, dan itu memang benar-benar mengerikan. Jangan ragu kita. Banyak sudah kenyataan, baik melalui sejarah yang kita baca, yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa dan sebagainya, yang pernah terjadi ketika masa Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Banyak siksa kubur yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan dengan bertakarub seperti sekarang ini, mulai malam ini paling telat, kita mulai berbuat terus kebaikan, mulai kurangi kita kurangkan terus kejahatan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita itu menjadi orang-orang pilihan Allah. Demikian kami mohon maaf jika ada hal yang dapat menyinggung perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan ini demi untuk tegaknya syiar dan syariat Islam, umat Islam ke depan mudah-mudahan kembali menjadi umat terbaik, kembali umat menjadi umat yang memimpin. Lewat itikaf seperti sekarang ini tidak mustahil umat